Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi bulan ini dengan begitu banyak keutamaan di dalamnya, terutama bagi mereka yang melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa. Keutamaan menjalankan ibadah puasa yang pertama adalah puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Ketika seseorang itu berpuasa, maka puasalah yang akan mengingatkannya ketika dia mau bermaksiat, ketika dia mau melakukan sesuatu yang buruk, ketika dia ingin berbohong, ketika dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah, ketika dia menginginkan mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, kemudian ketika dia mau berkata kotor, menghina orang, menggibah orang, maka puasalah yang akan mengingatnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa yang kedua adalah bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Setiap amal anak Adam sudah Allah tentukan kadar pahalanya dari 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, hanya Allah yang akan membalasnya. Dan satu-satunya amalan ibadah di dalam agama Islam yang tidak dicatat oleh malaikat adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, qala Allah, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa yang ketiga adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya. La khulufu famis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum, lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa yang keempat adalah orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, memiliki dua kebahagiaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa, mereka memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan mereka yang pertama, idza aftara farihah. Ketika mereka berbuka, mereka bahagia dengan bukanya. Masya Allah, subhanallah. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 sore atau ketika menjelang berbuka, maka kita lihat begitu banyak makanan, begitu banyak minuman, begitu banyak buah-buahan yang tersedia untuk kita ketika kita hendak berbuka. Makanya kita berbahagia.
Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ketika bertemu dengan Allah, mereka bahagia, mereka gembira karena puasanya. Karena apa? Karena Allah langsung yang akan memberi pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa. Yang kelima adalah orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna fi jannatin baba yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa yang keenam adalah orang yang berpuasa dosanya akan diampuni. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu telah diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan menjalankan ibadah puasa yang ketujuh adalah doa orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi ketika kita berpuasa, silakan kita berdoa di mana saja, asal jangan di tempat-tempat yang dilarang, yaitu seperti WC atau tempat-tempat kotor lainnya. Silakan di jalan kita berdoa, silakan di kantor kita berdoa, silakan di sekolah kita berdoa, dimanapun kita berdoa. Ingat kata Rasulullah, doa yang paling baik adalah dengan bahasa ibu. Jika bahasa ibu kita bahasa Indonesia, kita mengerti bahasa Indonesia, doalah pakai bahasa Indonesia. Kalau kita mengerti bahasa yang lain, silahkan gunakan bahasa yang lain. Kata Rasulullah, 4 kalimat yang cepat doa dikabulkan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan minta bapak-bapak ibu. Silahkan minta apapun masalah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang apabila dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka doanya tak akan tertolak. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Seseorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat mendorong kita agar lebih bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dengan cara menghiasi hari-hari kita dengan memperbanyak amalan-amalan soleh kita sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.